warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini materi yang saya angkat yaitu tentang kondisi pertanian di Indonesia. Nah, materi yang saya angkat yaitu ada 3, yaitu tentang total luas lahan di Indonesia, yang kedua yaitu penggunaan lahan, dan yang ketiga tentang penggunaan lahan di perkotaan. Oke, baik, di sini total lahan di Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas lahan Indonesia adalah sebesar 192 juta terbagi atas 123 juta atau disebut dengan 64,6%, merupakan kawasan budidaya, dan 60 juta biasanya disebut dengan 35%. Nah, ini juga merupakan salah satu kawasan lindung. Nah, dari total luas kawasan budidaya yang berpotensi untuk areal pertanian, seluas yaitu 101 juta ha, meliputi lahan besar seluas pada 25,6 juta ha. Lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha ini adalah lahan kering tanaman tahun 50,9 juta. Sampai saat ini, dari area yang berpotensi untuk pertanian tersebut yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47%, atau disebut dengan 47 juta, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Nah, yang kedua yaitu tentang penggunaan lahan. Nah, dalam usaha memenuhi kebutuhannya, manusia berusaha beradaptasi dan memanfaatkan lingkungannya. Manusia hidup di atas tanah, dan tanah sangat penting bagi manusia. Artinya, lahan ini adalah tanah yang memiliki nilai yang sangat penting. Lahan juga antara satu tempat dan tempat lain. Nah, secara umum dapat dibedakan penggunaan lahan di desa, penggunaan lahan dan di kota. Nah, berikut yaitu contoh penggunaan lahan. Yang pertama yaitu kebun atau disebut dengan ladang. Sebidang tanah yang ditanami pohon musim atau disebut dengan buah-buah dan sebagainya. Yang kedua yaitu sawah permukiman. Yang ketiga yaitu wilayah tempat untuk mendirikan rumah tempat tinggal misalnya. Dan yang keempat yaitu kawasan industri. Nah, selanjutnya yaitu rawa, hutan, perkotaan, dan permukiman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan tersebut, yaitu yang pertama, pendapatan masyarakat, yang kedua, adanya lahan kosong, yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah, harga lahan, aksesibilitas, dan nilai sejarah. Nah, yang ketiga yaitu tentang penggunaan lahan perkotaan. Nah, kota yang kita ketahui, kota merupakan salah satu tempat berkumpulnya masyarakat dengan bermacam aktivitas. Jumlah penduduk di kota lebih tinggi dibandingkan di desa, dan nilai ekonominya lebih tinggi daripada di desa. Berdasarkan fungsinya, kota merupakan salah satu penggunaan lahan yang diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama tentang pusat pemerintahan. Nah, pusat pemerintahan ini contohnya lahan digunakan untuk bangunan kantor-kantor pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan sampai kantor presiden pun demikian. Nah, yang kedua yaitu tentang pusat perdagangan. Nah, pusat perdagangan ini merupakan salah satu contoh lahan digunakan untuk bangunan pasar-pasar, mulai dari pasar tradisional sampai pusat-pusat pertokoan dan mal dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga yaitu pusat perindustrian. Nah, pusat perindustrian ini contohnya yaitu lahan digunakan untuk pabrik, gudang, dan lain-lain. Nah, yang keempat, pusat pendidikan. Lahan digunakan untuk bangunan sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, lengkap dengan sarana olahraga dan lain-lain. Nah, yang kelima, pusat kesehatan. Nah, pusat kesehatan ini contohnya lahan itu digunakan untuk bangunan rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya yang termasuk dalam kesehatan. Nah, yang keenam yaitu pusat rekreasi. Nah, lahan digunakan untuk sarana rekreasi itu. Yang ketujuh yaitu tentang pusat pertahanan dan keamanan negara. Nah, misalkan yang ketujuh ini pusat pertahanan dan keamanan negara, lahan digunakan untuk markas tentara dan polisi. Misalkan markas polisi, markas tentara, Brimob, Auri, dan lain sebagainya. Semua yang terkait dengan pokoknya semua yang terkait dengan aktivitas-aktivitas negara. Nah, di samping ini merupakan salah satu contoh penggunaan lahan di perkotaan. Ini adalah salah satu contoh lahan-lahan yang kosong di area perkotaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.